sungguh aib bagi seorang laki-laki jajan gak kelingan istrinya. Ini aib, termasuk yang merontokkan wibawa seorang suami. Suami itu wibawanya bakal rontok, diantaranya itu tadi, jajan gak inget istri. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, assalawatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Sehat semuanya teman-teman? Sudah pada sarapan? Sarapan itu penting ya, lebih nyata daripada harapan. Teman-teman, tadi aku lagi ngobrol sama Mas Muhammad Eko ya. Ini agak jarum-jarum dikit habis main bola gitu. Persiapan untuk melawan timnya RSKO. Kalau teman-teman berani loh ya. Ya kalau nggak berani ya nggak usah. Mana katanya udah nggak main katanya. Ya kita mainnya di Gondang Rejo. Di Gondang Rejo itu ada anak futsal. Ya, itu alhamdulillah bagus tempatnya. Kemarin kita habis main dan ini diminta lagi main. Jadi habis kita main tuh kayaknya berkah banget gitu. Kalau Ustaz main lagi ya. Sore kita malam Jumat untuk keluarga. Paham nggak maksudnya? Kalau nggak paham ya udah. Oke. Jamu berbahagia. Di kesempatan ini kita akan sama-sama mengkaji tentang hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Kita masuk ke hak-hak istri dan hak-hak suami. Kita mungkin agak cepat aja supaya suami istri ini langsung kita bahas. Terus Ramadan nanti masih masuk nggak? Nggak masuk, kajiannya masuk. Nggak. Tapi kalau ada kebijakan baru tetap masuk ya. Oke. Nah sekarang kita masuk ke hak-hak istri. Yang pertama mahar. Jadi seorang istri itu berhak dapat mahar dari sang suami tentunya. Dan sebaik-baik wanita tentu maharnya tidak memberatkan suaminya. Tapi sebaik-baik suami atau calon suami, maharnya tentu yang sangat bermakna untuk istrinya. Dianjurkan mahar itu yang memang bisa diberikan wujudnya barang. Walaupun dalam beberapa kasus atau kisah ada juga yang karena maharnya nggak ada, kemudian dia memang dengan hafalan Quran. Kayak Abu Tholhah itu maharnya keislamannya. Jadi ketika menikahi Ummu Anas bin Malik, Abu Tholhah itu maharnya keislamannya. Ya, akan tetapi kalau maharnya itu barang, itu kan enak hitung-hitungannya gitu loh. Karena nanti kalau mohon maaf sebelum digauli terus harus terjadi perceraian, bagaimana yang terjadi? Nah itu kalau barang itu enak, sehingga dikatakan di sana ada seorang laki-laki yang nggak punya sama sekali mahar, kemudian diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari cincin walaupun min hadid dari skrup. Ya tapi nggak skrup banget ya, maksudnya itu ya tetap besi gitulah ya. Dulu zaman kita kan agak nakal ya, bikin alih-alih dari uang. Ada yang merasakan uang yang 500-an, biasanya yang 1991 yang itu katanya ada kandungan emasnya. Itu nanti didandani dipakai cincin. Wah cakep banget itu di tahun 99-an ya, tahun-tahun 99-an tuh ya. Yang udah lahir lah ya, kalau belum ya udah. Nah mahar ini wa'atu nisa'a saduqatihinna nihlah, dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Nah di mahar ini teman-teman yang cukup perlu kita sampaikan adalah mahar ini nanti udah menjadi haknya si wanita ya. Mahar ini menjadi haknya si wanita. Tidak boleh kemudian seorang suami mengungkit-ungkit daripada mahar itu. Nah sekarang yang terjadi itu ada apa naik apa gitu ya. Jadi kalau menikahi seorang wanita itu harus uangnya sekian
itu kasihan juga gitu, sehingga banyak beberapa daerah itu nggak berani nikah karena apa? Ya mahalnya itu. Dan Indonesia, kalau saya beberapa keliling beberapa luar negeri yang saya datangi, Indonesia itu yang paling gampang urusan mahar, seperangkat alat sholat gitu. Yang lain-lain nggak berani walaupun diberi kemudahan, tapi dia nggak tega kalau seperangkat alat sholat. Tambah yang kemarin di YouTube itu apa? Seperangkat alat sekolah, ya, dinikahkan dengan seperangkat alat sekolah karena naibnya seorang guru keliru menyebutkan. Gitu. Oke, jamaah berbahagia, insya Allah dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua nafkah. Ya, nafkah ini wajib bagi seorang suami untuk istri, berarti haknya istri. Nafkah adalah pemenuhan kebutuhan untuk istri dan keluarga berupa apa? Makanan, tempat tinggal, bantuan, obat-obatan. Meskipun si istri itu kaya, ya, dia punya warisan yang banyak sekali, tetap dia berhak mendapatkan nafkah dari suami. Maka walaupun istri jenengan itu sugih, tetap jenengan berkewajiban memberi apa? Nafkah. Gitu. Nah sekarang kan ada yang kebalik tuh. Ketika istrinya kaya, justru kemudian suaminya tidak bekerja. Kenapa? Karena istriku udah kaya, nggak perlu aku ngasih nafkah. Nafkah itu haknya istri dan kewajiban suami. Makanya kalau teman-teman bekerja, masya Allah banting tulang, ya, sampai meras keringat, gitu ya. Ini semuanya dihitung di dalam Islam itu sebagai jihad fisabilillah untuk memberikan nafkah yang halal untuk keluarga. Jika kamu berpakaian, istrimu berpakaian, artinya jangan sampai nek nyandang itu hanya si lakinya saja beli baju, istrinya nggak dibelikan. Bahkan dalam kitab judulnya Khawarimul Muru'ah, sungguh aib bagi seorang laki-laki jajan gak kelingan istrinya. Ini aib, termasuk yang merontokkan wibawa seorang suami. Suami itu wibawanya bakal rontok, diantaranya itu tadi, jajan gak inget istri. Gimana bapak-bapak? Sering gak jajan-jajan gitu? Kayak mie ayam, kayak sate gitu, nasi padang. Ingat istri nggak? Nggak, maksudnya ingat tuh apa? Ternyata ingat, nah aku tuh punya istri gitu. Bukan, yang dimaksud ingat itu juga memikirkan gitu loh ya. Oh, bujuku mangan pora yo. Nah, gitu. Ada kadang suami beli sate, dia yakin istrinya nggak doyan sate. Coba ada di bed. Ada apa mas? Aku ini pengen banget sate gitu. Ya udah nggak apa-apa, beli aja. Terus kamu nanti tak bawain apa? Misalkan gitu kan? Aku yang murah-murah apa? Hamburger gitu sama apa gitu. Ya udah. Nah itu loh. Itu ingat tuh kayak gitu jemaah. Jangan tambah bohongan sama anak, diajak sama anaknya ke sate, kemudian aja bang. Kalau gitu mak sate. Sampai rumah, ibu tanya, "Mak apa?" Nah, foto mak, cik kenyang kok gitu. Anak dipanggil ini, mau apa mak tinjau untuk bapak? Oh, tapi jadi bapak nggak boleh kondo-kondo. Tadi itu kita mak sate, tapi nggak boleh bilang-bilang loh mak. Kata ayah tadi, jangan bilang-bilang mama. Nggak bisa kita sekongkol dengan anak-anak yang bakal ngasih tahu, lebih aman gitu. Ya kasih tahu aja. Bahkan mungkin dia pesen apa. Dan pengendusan yang dilakukan istri itu tajam. Apa pengendusan itu jamaah? Jenengan itu mampir warung sate, aroma itu ke bawah, baju jenengan tuh kena asap gitu. Dia tanya gitu, mas mampir sate tuh, orang kok mau kena asap itu? Nggak bisa kayak gitu. Kemudian di mana kamu tinggal, istrimu tinggal di situ. Ini penting jemaah. Kalau memungkinkan, kalau nanti ada yang tidak memungkinkan, diskusi yang baik. Yang paling aman tuh ya di situ. Kamu tinggal di situ, istrimu bersama di situ. Itu. Ya, saya mohon maaf ya kalau teman-teman masih berada di PMI ya, Pondok Mertua Indah. Saya dulu di PMI ya. Ya enaknya di PMI itu apa? Satu, ngirit.
Ya, 2, ada yang bantuin ngomong anak. 3, nek lunga gombal mugi yo enek sing ngentaske. Gitu. 6, kalau mertua dapat kiriman untuk kambonan sidik-sidik. Gitu kan. Dan macam-macam lah. 7, kalau ada tamu bisa yang nyambut mertua. Gitu kan kalau kita nggak ada. Banyak, minimal 5 ini yang aku rasakan waktu ikut mertua. Saya bersama mertua itu 4 tahun ya, Pak. Nah, karena memang belum memungkinkan. Jadi 4 tahun kalau salah saya bersama mertua di Karanganyar. Memang kehidupannya enak di sisi-sisi itu. Ya, di sisi-sisi itu enak. Kalau aku lagi pergi, misalkan ada tamu bisa, Bu, mohon maaf ya, ada tamu saya nih, tolong. Ya, itu bisa. Kita lagi piknik, Bu, maaf tadi kita jemur banyak banget, minta tolong bisa nggak, Bu? Nah, gitu kan. Di sisi-sisi itu. Ya, kita lagi ada acara ini, tapi banyak hal yang tetap aja kita nggak nyaman. Ya, apalagi waktu itu dapur kita satu. Ya, itu misalkan kita bukan tatok men sih, serius. Bu, yang beli sayur kami aja. Wis ora rasa, gitu. Irit kan sebenarnya. Tapi mau imbuh maaf itu angel ya, Pak. Waktu itu anakku 2. Jadi mau nambah ketika luwe itu. Jadi caranya adalah anakku tak imbuhi rodo akeh. Sehingga muncul tidak entek. Paham nggak di situ? Jadi kalau saya mau ibu sendiri nambah itu kayaknya nggak etis banget gitu. Makanya ya strateginya waktu itu gitu. Jadi anakku sing cilik-cilik tak ibu itu akeh. Nanti nggak habis. Ya Allah, nggak habis. Hasilnya daripada mubadir. Iya. Itu strategi sebenarnya gitu. Supaya kita nggak tiba-tiba ngambil lagi kan nggak enak banget gitu. Iya, nggak beda jamaah. Pada waktu itu kita lagi capek pulang malam gitu ya. Ambil bapak mertua itu udah ngasih jago gitu. Ya, tok gitu. Nggak tahu itu nyinggung saya atau apa, saya nggak tahu kan. Wah, ini jago yang satu loro-loronan ya, aku makna gitu. Jago dia aku pitik tenanan gitu loh. Paham nggak maksudnya? Ya, jago bagi orang yang baper kan, jago nih rumah kan. Istri saya itu kan 3 bersaudara perempuan semua. Yang ada lanangnya mau aku tok di rumah itu sama bapak. Jadi ketika beliau bilang jago nih kok rodok loro, itu aku mak gitu. Jago tenanan apa aku toh? Nah, gitu loh jamaah. Karena pagi belum bangun misalkan itu nggak enak gitu. Nah, kalau memang kita memungkinkan, ya bisa berumah tangga sendiri, tinggal di rumah itu, maka itu akan lebih afdol. Ya, secapek-capeknya kita nanti bisa enak dengan istri kan yang memahami kita. Tapi kalau enggak, itu perlu settingan terus itu nanti. Ya, mau apa-apa piye gitu. Nah, di mana kamu tinggal, istrimu tinggal di situ. Ini adalah haknya istri, kecuali ada sesuatu yang mungkin tidak bisa. Termasuk apa? Memberikan bantuan, pertolongan, ya. Jadi kalau memang dalam rumah tangga sudah dibagi tugasnya, ya istri ini gitu, tetaplah kalau ada kesulitan seorang suami harus bantu. Ya, kadang-kadang istri itu nggak pakai bahasa vulgar, tapi pakai bahasa sindiran. Sambil gendong, sambil masak, ya kemudian dibilang, Mas, iki aku cek masak karo gendong, get si anak sing SD kok diterke. Paham nggak itu maksudnya apa? Oh, ngasih tahu. Itu bukan ngasih tahu, itu tuh maksudnya bisa satu, tolong iki gendongan aku terke anak, atau tolong anaknya terke. Nah, jenengan tambah jawabnya, toh. Mas, jika aku cek biasa ambil gendong anak, terus anaknya tuh diterke. Oh iya toh, kita dibarke yang diterke. Ya Allah, itu laki-laki yang tidak respect, itu lemah perasaannya itu. Nah, untuk itu teman-teman, kemudian yang berikutnya apa? Obat-obatan. Jadi kalau seorang istri sakit, seorang suami berkewajiban untuk memperhatikan keadaan istri. Siapa sih yang pengen pasangannya sakit? Gak ada. Tapi kalau istri sakit, ya qadarullah wa masya'afa'ala, harusnya kita memahami ya umbang-umbangan dibobok, sampah dibuat, itu kita langsung legowo baik.
ditandangi gitu. Syukur kemudian diajak berobat gitu. Ini yang bagus begitu. Ada kalimat nyelekit dari suaminya. Bikin dadak loroi ngopo to jane gitu. Kayak suweram, nandang mari-mari. Emang ada orang yang pengen sakit? Nggak ada. Nah, kadang-kadang suami nggak sabar kalau istrinya sakit. Ya, kon ngeroi ngono moh. Kan laki-laki yang suka ngeroi suaminya. Oh, Masya Allah. Satu tok di dunia ini beliau. Ya, ngeroi. Kadang-kadang golek ke tonggone, mbak apa minta tolong doang apa? Kerok ke bojoku. Itu jek mending. Ada yang sangat parah, diulih ke mertuane. Assalamualaikum Bu, Ibu teng dalam. Heeh, nek apa? Anu niki adik lagi anu berahi. Lah ngopo? Kula wangsul kiriyen nggih mangopeni. Mungkin nek ketinggalan mun sehat mang bel kula tak pendete. Ya Allah. Oh, ini suami embuh ini sih kayak apa nih entuk itu. Nah, tolong kalau istri sakit, suami tanggung jawab. Gitu. Kapan hari saya juga gitu. Istri saya kayak kurang sehat gitu langsung tanya, ayo ke rumah sakit yuk gitu misalkan. Kalau enggak ya misalkan kita obati, obatnya apa gitu. Itu enak, dia merasa diperhatikan gitu. Ya, paham Bapak-bapak ya? Ya. Karena alhamdulillah istri jenengan tuh orangnya sabar, nggak sampai mengucapkan kata-kata, Mas, aku resign dari ibu rumah tangga. Kalau resign kan apa yang terjadi coba? Next. Nah kemudian apalagi yang disampaikan dalam kitab ini, mohon maaf agak vulgar dikit, dipergauli dalam, mohon maaf ya, disetubuhi gitu. Di sini katakan oleh Ibnu Hazm mengatakan suami wajib menggauli dalam arti pertemuan suami istri, menggauli wanita itu istrinya maksudnya ya, minimal sekali setiap sucinya, ya setiap suci itu minimal itu sekali. Misalkan kan teman-teman kan akrab gitu ya, apal ya jadwal haidnya istri kan ya, biasanya 7 hari atau 8 hari. Atau kadang ada 9 hari, tapi nih udah lebih daripada kebiasaan ini, itu biasanya istihadah. Kalau udah istihadah itu nanti dibedakan keadaan darahnya dari aroma, warna pekat dan macamnya. Kalau memang itu bukan kayak darah biasanya haid dan di luar kebiasaan, berarti itu istihadah, dia tetap sholat, tetap dan yang lainnya. Nah, kalau kemudian istri itu udah suci, teman-teman, maka di sini Ibnu Hazm mengatakan minimal 1 kali itu harus ditemui dalam arti perbuatan suami istri itu. Ini udah dewasa belum? Semua sih aku mau agak vulgar dikit. Yang kelihatannya nggak mampu silakan ditutup telinganya. Oke, mau ini teman. Tapi dilihat ya udah gitu. Ya anggap aja anulah ya persiapan gitu. Ya biar nanti ada ilmunya. Nah, teman-teman di sini, walaupun nanti juga kita akan bahas yang laki-laki ya, ini yang perempuan dulu ya, ini haknya gitu loh, haknya si wanita. Jangan dikira, mohon maaf kalau dia tidak minta, kemudian tidak diberikan. Jadi kadang-kadang dia kodenya beda-beda. Kadang-kadang duduk, gosok berkode, geger gitu. Ya apalah, pokoknya ada kode-kodenya. Ya kode-kodenya itu biasanya karena wanita itu nggak berani dia vulgar apa gitu, dia nggak mau. Biasanya dia punya rasa malu yang tinggi gitu ya. Nah, maka ada berbagai trik ya atau cara ya. Kalau kemarin yang saya posting itu kan cara istri membangunkan suami gitu kan ya. Ada 3 cara yang biasa dilakukan banyak orang. Yang pertama dibangunkan, dipegang kakinya, Mas, bangun, itu cepet. Ya kalau itu nggak bangun, pakai tahap yang kedua, divisi telinganya, innalillahi wa inna ilaihi. Itu ya kan, divisi innalillahi nggak bangun juga. Yang 3 nih saya yakin bangun, Mas pinjem HP. Nah itu bangun cepet itu. Jadi yang poin 3 ini cepet bangun itu, Mas pinjem HP ya, gitu. Nah, tapi yang pertama bisa bangun ya udah. Yang kedua divisi innalillahi dan cepet bangun dia. Yang ketiga kalau udah dipakai cara baik enggak, cara agak ekstrim enggak bangun-bangun. Yang ketiga, Mas pinjem HP. Itu cepet bangunnya itu. Ya, bentar. Nah, gitu.
Oke, nah teman-teman, jangan dikira kalau perempuan itu nggak butuh itu butuh, tapi dia malu untuk mengungkapkan, beda kayak laki-laki. Ya, laki-laki kan apa punya apa tertentu gitu. Nah, wanita ini membutuhkan hal itu. Nah, kemudian teman-teman dalam hal ini disunahkan untuk ketemu istri ini dengan berwangi-wangian, baik itu suami atau istri. Jangan yang dituntut hanya istrinya saja untuk wangi. Jadi suami juga dia dibutuhkan kewangian gitu. Makanya biasanya kalau orang-orang dulu itu di ranjang itu dikasih bunga bangkai, bunga mawar, terus apa lagi tuh? Melati, kambuja. Itu susana itu. Bunga itu kayak gitu loh jamaah. Loh itu bukannya hanya temanten baru. Memang yang butuh keharuman hanya temanten baru. Ya kalau temanten baru disiapkan sama ini, kita pun juga membutuhkan itu. Nah kemudian dikatakan, ya pokoknya kamu berwangi-wangian. Kalau kamu dalam keadaan tidak ada harta untuk membeli wangi-wangian, maka mandilah. Sebaik wangi-wangian itu adalah air. Maka dengan mandi itu akan seger, akan wangi yang bersifat alami. Gitu loh teman-teman. Baik suami atau istri. Makanya kan singgungan kita sejak awal kan ini yang menjadi titik tekan apa? Neng jobo wangi harum, neng omah PPO, remason, apa lagi itu? Aromaterapi, itu nggak membawa hasrat itu. Lagi mak sedep wes. Ya, ini nggak benar ya, baik suami atau istri. Nah, teman-teman, ada sekian persen gitu ya, saya lupa persentasenya berapa, rumah tangga gagal karena gara-gara tidak terpenuhi dalam urusan ini ya, urusan biologis. Dan beberapa waktu yang lalu sebaliknya ya, karena suami tidak dipenuhi urusan ini, kemudian dia minta cerai dan seterusnya. Oke. Kemudian mayoritas ulama berpendapat sependapat dengan Imam Ibnu Hazm. Walaupun ada pendapat yang lain sebenarnya di sini, ya. Imam Ghazali misalkan, seyogyanya suami menggauli istrinya setiap 4 malam sekali. Ini adalah jatah yang paling adil karena jumlah istrinya 4. Gitu ya. Karena jumlah istrinya 4, jadi kalau dihitung itu 4 malam. Jadi ya gitu lihat 4 malam. Udah yang pendapat ini nggak usah kita bahas. Nah, karena nggak bisa mempraktekkan juga kan gitu. Ya, karena dengan hal ini sebab memelihara diri istri adalah kewajiban suami ya. Karena dengan begitu, insya Allah seorang istri dia akan terpenuhi kebutuhan biologisnya. Ya, karena apa di sini bisa jadi sang istri tidak meminta hal itu dikarenakan malu untuk meminta dan mengutarakan, gitu loh. Makanya teman-teman harus paham, ya nggak tahu mungkin masing-masing wanita berbeda ya. Ketika dia mengkode itu mungkin apa, gitu ya. Mungkin tiba-tiba tangannya suaminya dipegang terus diungker-ungker gitu, dibiak-biak kayak gitu, atau tiba-tiba ditatap wajahnya. Ya. Ya, beda-beda orang gitu ya, beda-beda orang gitu. Jadi harus tahu, oh ini istriku sangat membutuhkan hal itu gitu. Atau misalkan mas pijeti, nah kadang-kadang kata-kata pijeti itu berefek kepada pijet-pijet yang lain gitu loh teman-teman. Itu harus dipahami gitu. Oke udah, ini hari Jumat nggak usah terlalu dalam membahas yang kayak gitu, nanti saya tambah nggak fokus. Sampai mana tadi cuma? Ya, nih tapi tetap harus saya sampaikan karena ini ilmu. Bismillah, semoga aku bisa memahami dengan baik. Banyak melakukan konon gitu ya. Jadi karena konon gitu, banyak melakukan itu dapat membahayakan kesehatan. Nah, padahal syariat, kedokteran ataupun riset tidak pernah menyatakan hal tersebut. Bahaya justru terjadi ketika manusia benar-benar ingin melakukannya tapi tidak dapat melampiaskannya. Yang bahaya itu justru itu. Ya kalau sering, ya yang penting nggak melampaui batas lah ya. Itu justru sehat. Yang nggak sehat itu jika dia tidak bisa melampiaskannya.
Saya pernah baca, nggak tahu ini udah riset atau belum ya. Jadi kenapa di beberapa wilayah, mohon maaf, yang membolehkan poligami itu banyak terbebas dari penyakit prostat untuk laki-laki. Nah, penyakit prostat yang pada laki-laki diantaranya karena keterlampiasan urusan itu sangat tertahan. Apa nih bujune ganda, setiap mengkode apa, iya, baru dia bilang ke istrinya, "Dik, ini kan malam, ya, nek malam ngopo? Ya kan malam itu gelap, gitu. Ya jelas kok, nek gelap ngopo? Butuh keterangan, nyala ke lampu no." Nggak paham belas si istrinya, gualak kayak lagi nyedak rasa demol. Ini prostat ya. Makanya ibu-ibu juga nggak boleh jahat-jahat ya. Jadi kalau itu ya ini ya, justru karena dia tidak terlampiaskan. Iya, yuk neng kantor ini kita mau meneng, ini apa toh? Laki-laki nggak bercerita. Dia, padahal ada masalah yang kayak gitu. Ada masalah di urusan itu, gitu teman-teman. Nah, apalagi zaman sekarang ini kan, mohon maaf ya, jadi jalur-jalur kemaksiatan itu banyak terbuka gitu loh teman-teman. Ya please deh ya, urusan ini tolong dijaga dengan baik. Manusia yang berakal bisa jadi tidak menampakkan dirinya sedang berhasrat, dan bisa pula melampiaskan sahabatnya bila ia bergairah. Karena itu Rasulullah mengatakan, "Fa'idza ra'a ahadukum imra'atan," maka jika seorang dari kalian melihat wanita yang fa'ajabathu, yang dapat menakjubkan dia, faliyati ahlahu, maka hendaknya dia mendatangi keluarganya, maksudnya istrinya. Fa inna dzalika yaruddu mimma fi nafsihi, karena yang demikian itu akan menolak sesuatu yang ada di dalam jiwanya. Misalkan teman-teman untuk laki-laki gitu ya, melihat ada wanita yang sangat menggoda, maka hendaknya segera pulang. Maka dia datangi keluarganya, maksudnya istrinya, maka apa yang dia lihat itu ada di pada istrinya, dan ini akan menyelesaikan masalah. Tapi juga jangan terus gampang-gampang delok konslet mulai, ngono ya, merasa jauh kerja, baru sampai di parkiran, ngeterke ada yang dorongi pasien, terus ya Allah, "Dok, aku pulang dulu." Ngapa? Mengamalkan hadis gitu. Pulang gitu. Baru sampai sini ini lagi sebenarnya konsul penuh dirupiah itu. Nah, ya artinya kan normatif ya gitu. Nah, inilah yang saya terasa banget ya, maaf. Saya jujur, ketika di Turki selama 1 bulan ya, maaf, saya pamitan sama itu wetes banget tuh. Nanti kakak kuat di sana, insya Allah gitu kan. Nah, terus dikasih tahu teman-teman saya, Ustaz hati-hati. Kenapa? Kalau masalah yang lain-lain aman, di sana akhlaknya cantik-cantik. Saya itu udah nggak ada urusan cantik atau enggak gitu. Sampai sana sehari 2 hari aman, 3 hari aman, 4 hari aman, 5 hari masih aman. Kedua kan mulai deg-deg itu sama sampai di pekan kedua itu saya diajak ke Topkapi. Waktu ke Harbiya aku masih ikut ya, ke Ayub El Ansori aku masih ikut, teman-teman ikut. Pas ke Topkapi itu saya diajak sama teman-teman santai-santai, "Ustaz, ini kita dapat jatah ke Topkapi gratis, Ustaz ikut ya?" Saya jawab, "Aku jaga apartemen aja." "Kenapa Ustaz?" "Ini urusan Ustaz." "Kenapa sih Ustaz?" "Udah, kamu berangkat aja ya." Saya bawa 9 hafid-hafidah untuk nembus kedokteran di Turki waktu itu ya, di kedokteran, di pertanian, dan beberapa ini. Terus saya sebagai kayak amirnya begitu, anak-anak Pak suruh berangkat. Aku telepon istriku, nangis aku, "Kakak di Jakarta susah lah iki piye lho ning Turki." Jadi cedak sih, dari Klaten mau ngulang sidik. Baru itu saya cemen ya, Pak. Laki-laki kalau urusan itu nggak kuat. Kenapa? Saya tiap hari keluar ketemu mbak-mbak, ya Allah, sepesek-peseknya orang Turki itu.
Ya Allah, cunggai zaman Allahu Akbar. Padahal waktu itu musim dingin loh, padahal. Coba nih musim panas. Apa aku nggak kepanasan ya? Bukan kepanasan fisik, hati nih loh. Ya Allah ya Rahman gitu ya. Jadi saya benar-benar mengakui kelemahanku di urusan itu. Saya telepon istri, saya telepon istri gitu. Kakak aman kan? Aman sih aman gitu. Ibu imun gitu. Gitu. Tapi saya telepon agak lama karena anak-anak tak suruh ketok kapal. Saya cuma ngobrol-ngobrol sama beliau gitu dah. Itu lumayan tenang. Bagus. Nah, makanya kemarin ke Uzbekistan saya tanya berapa bulan. 2 pekan aku berani. Ya, tapi nih 1 bulan aku berani. Gitu. Terus mau ke Turki lagi, tapi itu aku bilang pokoknya kalau ke Turki jangan ke Kapadokia. Gitu. Kalau iya, aku harus ikut supaya tidak terjadi layang-layang putus. Ada. Nah, jemaah yang berbahagia. Jadi ini manajemen. Makanya kalau banyak orang yang bosan ini, ya gara-gara ini. Gara-gara ini sebenarnya ada penyebabnya. Gara-gara apa coba? Biasanya Pak Abdul rame suami istri, kemudian muncul ego, kemudian dia nggak menemui. Nah, akhirnya merambah pada urusan-urusan ini. Ya, makanya kalau marahan sama suami istri itu walaupun boleh mendiamkan itu 3 hari, saya berpendapat tetap aja kalau marah-marah sebentar aja, malam itu kena segera ada perbaikan suami dan istri. Oke. Idza ata ahadukum ahlahu summa arada ayyauda falyatawadda. Ini juga ada penjelasan teman-teman. Jika seorang dari kalian laki-laki menemui istrinya dalam urusan itu, maka kalau dia pengen mengulangi lagi, maka hendaknya dia berwudu. Ya, jadi mungkin habis itu kemudian dia berwudu supaya apa? Nasyat, ada semangat. Nah, kemudian jamaah yang berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ada kisah yang luar biasa sebenarnya tentang bagaimana kisah yang sering kita dengar ya. Saya bacakan di sini. Pada suatu malam, istriku membantu pekerjaanku. Salah satu dari bagian tubuhnya terlihat sampai aku tidak dapat menahan diri. Aku pun menggaulinya, padahal itu terjadi di bulan Ramadan. Gitu. Jadi ini kisah yang Bapak Ibu kenal dengan Salam bin Sokher itu. Aku adalah laki-laki yang diberikan anugerah yang tidak diberikan kepada orang lain dalam urusan bertemu istri, maksudnya jima. Ketika Ramadan tiba, aku merayu istriku sampai terlewat puasa Ramadan. Ya, berbeda dengan malam-malam biasa. Aku mengulangi hal tersebut sampai kesiangan, sementara aku tak puasa untuk selesai dari hal itu. Maka paginya aku pun menemui Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, engkau telah melakukan itu? Kemudian aku menjawab, iya wahai Rasul, aku telah melakukannya. Beliau bersabda lagi, benar kamu melakukan itu? Ku katakan lagi, oh itu dari kata-kata saya. Di sini nggak ada. Ya, aku melakukannya. Ya, oleh karena itu berlaku kalau kamu benar-benar melakukan itu, maka berlakukanlah pula hukum Allah dan aku akan menjalaninya dengan sabar gitu. Berlakukan padaku wahai Nabi hukum Allah. Aku siap untuk melaksanakan hukum itu. Beliau bersabda, kalau begitu bebaskanlah yaitu seorang budak. Kemudian aku memukul leherku dengan tanganku dan berkata, ya mungkin dunia, demi Roh yang mengutusmu dengan kebenaran, aku hanya memiliki seorang budak. Ya budaknya hanya satu, nggak mungkin untuk dibebaskan. Ya sudah, kalau begitu berpuasalah 2 bulan, sabdanya. Ku katakan, wahai Rasulullah SAW, bukankah hal itu kulakukan ketika puasa? Ya artinya aku melanggar itu puasa. Nah nek 2 bulan berturut-turut aku puasa, aku nggak ikut melanggar meneh, aku dilipat gandakan kayak apa? Beliau bersabda, ya sudah kalau begitu berilah makan 60 orang miskin. Demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sungguh kami melewati malam itu, sementara kami itu nggak punya makan malam. Kenapa aku sampai senang-senang sama istri itu wahai Nabi? Orang di panganan, cinta pangan ya. Oh rasa megang konconnya. Ya. Jadi waktu itu aku nggak punya makanan gitu loh. Iya. Ya udah yang kulakukan ya itu, karena memang nggak ada makman gitu.
Pergilah kepada orang dari Bani Zuraik yang hendak bersedekah. Katakan kepadanya agar ia bersedekah kepadamu. Lalu keluarkanlah dari sedekah itu kafaratmu, makanan satu wasak, yaitu 60 gantang untuk 60 orang miskin. Sisanya gunakanlah untukmu dan keluargamu. Yang menakjubkan, ya, walaupun nanti dalam kisah yang lain akhirnya justru diberikan kepada dirinya. Yang menakjubkan dari kemampuan hal ini adalah ada seorang suami yang memang memiliki hasrat yang besar untuk urusan itu, ya, sehingga dalam hal ini seorang istri tetap harus melayaninya. Nah, hukumannya untuk siapa? Sebagian berpendapat untuk suaminya. Gitu. Oh, gitu ya. Yang menanggung suaminya. Gitu. Tanggung jawab. Tuh. Adapun istrinya sebagian berpendapat cukup dia berpuasa, ya, penggantinya saja. Wallahu ta'ala bishawab. Nah, ini kemudian yang keempat tadi kan mahar, nafkah, terus jima gitu ya. Yang keempat yaitu mempergauli istri dengan baik. Ini lebih umum ya. Kalau tadi mempergauli secara khusus, ini haknya istri adalah dipergauli dengan baik dalam urusan-urusan yang lain. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri kalian dengan baik. Ya, kalau fa in karihtumuhunna, kalau kamu membenci dari istri itu ada sesuatu yang kamu nggak suka, ya, antakrahu syai'a wa yaj'alallah fihi khairan katsira. Ya, bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu darinya, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Mungkin ada sikap-sikap istri yang nggak baik gitu. Kemudian kita diminta untuk mencari sisi-sisi yang lain, ya, di balik itu. Ya, mohon maaf, mungkin ada seorang suami yang beristri pendek gitu ya, misalnya pendek gitu, atau bahasa namanya nggak tinggi gitu lah ya, punya istri nggak tinggi. Di sisi lain, oh aku pengen tinggi, tapi aku dapatnya tidak tinggi gitu. Pasti ada hikmah-hikmah di balik itu. Jangan fokus ke masalah fisik tidak tingginya. Nanti hikmahnya banyak sekali jemaah. Di antaranya apa? Kalau nggak tinggi, ukuran jubahnya bisa lebih irit, ya kan? Lebih murah. Misalnya dapat dari rumah sakit kain yang biasanya cukup satu orang, dia bisa cukup dirinya dengan 2 anaknya, gitu. Luar biasa tuh dari sisi-sisi itu. Lalu dari sisi-sisi yang lainnya itu nanti mesti ada kebaikan-kebaikannya. Di sini teman-teman, makanya dalam suami istri juga begitu. Kalau lagi nggak suka sama pasangan, jangan fokus ke sesuatu yang kita nggak suka. Coba deh beralih kepada kebaikan-kebaikannya, gitu, akhlaknya, gitu. Kemudian di sini katakan, ma akramahunna illa karimun, wala ahanahunna illa laimun. Tidaklah yang memuliakan wanita kecuali dia bakal mulia, dan tidaklah yang menghinakan wanita kecuali dia bakal tercela. Jadi kalau ada hamba-hamba Allah itu memuliakan wanita, maka siapapun dia akan mulia. Seorang suami bisa memuliakan istrinya, maka kedudukan si suami itu pada akhirnya akan mulia. Tapi barang siapa yang menghinakan seorang istri, membiarkan seorang istri, menelantarkan seorang istri, maka pada akhirnya si laki-laki manapun itu bakal tercela, bakal terhina. Makanya teman-teman nanti banyak minta maaf ke istrinya kalau selama ini mungkin dianggap menyepelekan sesuatu, ya, dan macam-macamnya. Oke. Nah, cara memuliakan istri yaitu dengan apa? Bil lutfi, dengan lemah lembut. Kemudian bil la'ab, bersenda gurau. Ya, Nabi bersabda, tazawwaju bil walud wal wadud. Ya, menikahlah kamu dengan wanita yang al walud wal wadud. Walud itu apa? Banyak anak subur, gitu. Pinter mana? Melahirkan anak gede. Gitu. Pintar melahirkan, ya, banyak subur. Atau wadud, maksudnya penuh cinta. Nah, mohon maaf, sekalipun boleh menikahi dengan janda, boleh banget. Mau Nabi sendiri nikah pertama dengan janda. Tapi beliau memesankan ketika ada seorang laki-laki mau menikahi janda, dia diajak bicara.
kenapa kamu nggak nyari yang gadis saja? Karena kamu juga perjaka. Gitu. Kenapa sih? Tu'al libuha wa tu'al libuha, supaya kamu bisa sendaguro dengan dia dan dia juga sendaguro dengan kamu. Ini penting. Walaupun tadi dengan janda atau dengan duda itu nggak masalah. Cuman prinsipnya itu dibangun. Ya kalau tetap menikah dengan janda atau duda nggak apa-apa, tapi tolong sendaguronya tetap ada, gojekan gitu. Ya, Nabi itu terpaut umurnya dengan Aisyah itu banyak banget, tapi gojekan ya, gojekan. Ya, di waktu awal lomba lari Aisyah dengan Nabi, kemudian Aisyah kalah, Aisyah menang. Ya, di beberapa waktu berikutnya lomba lari lagi, yang menang siapa? Nabi. Ya mungkin yang menang pertama kecuali ngalah ya, nggak mungkin lah ya. Gitu. Terus yang kedua itu benar-benar kalah total si Aisyah. Kenapa? Waktu awal-awal nikah itu badannya masih ramping kayak ibu yang hadir semua ini. Gitu. Ya, jadi badannya masih ramping seperti ibu semua ini. Nah, pas udah menikah sekian waktu, Aisyah lumayan berisi, ya kayak ibu yang hadir semua ini. Ya, sehingga kalah waktu lebaran. Gimana kok kayak semua ini? Iya, waktu ibu sebelum nikah kan ramping gitu kan. Setelah menikah kemudian berisi. Artinya baik ramping atau berisi nggak masalah. Sing penting masuk surga, menunggu itu aja loh. Aisyah juga gitu. Dulunya ramping, setelah nikah atau itu nggak masalah. Rasanya laki sing moto. Ya. Saya kemarin tuh ya lucu gitu ya. Ada waktu bara maskot menara itu, kemudian ada beberapa orang minta foto. Foto dikasihkan. Masa iki aku lan foto lah itu siapa gitu loh ya. Ya Allah, zaman ini kayaknya ada ini editing ini. Ngapain? Lemu, ramping, nggak masalah. Aisyah juga begitu kok. Itu loh. Yang masalah itu ramping tapi jauh dari Allah, atau berisi tapi jauh dari Allah. Mau ramping, mau berisi, yang penting dekat dengan Allah, itu adalah kebaikan. Paham sampai di sini? Sehingga kita tidak membahas bagaimana keadaannya. Oke. Nah, di sini dikisahkan juga begitu. Jadi main-main sama istri gitu teman-teman. Mulai udah cemberut, mulai kok kerja serapu enak. Jadi, jangan anda. Ketua mas kilo cilopet-lopet tinggal ke sini dulu. Lor pak, biar aku bantu sal. Jujur jamaah aku begitu. Ya, pulang dari suatu tempat di Solo, aku mikir tuh kalau di iya yuk kak bentar tuh ini tak karena anak sing nomor 6 kan tidurkan dulu. Habis itu dibujuk Allah mulai enak banget gitu, digeludung ini lama. Kayaknya main ke terakhir itu ya waktu ketemu teman-teman RSKU itu yang pialanya tak pinjem itu. Sopo sing jawab ning IG, nggak sopan tenanin jawab. Jadi gini toh, kan aku pinjem itu loh ke teman-teman, boleh nggak pinjem? Boleh. Nah, aku foto juara 1, tak posting di IG. Ada yang anggota RSKU, Ustaz, itu bukannya piala kami gitu. Oh iya, dipangit kan umum jadi kewaca wong akeh. Waduh. Yes. Ya. Kemarin berbahagia insyaallah dimuliakan oleh Allah. Kemarin akhirnya gak usah piala-pialanan baik. Oke, kembali lagi. Nah, jadi penting gitu loh guyon-guyon sama istri itu penting banget teman-teman, yakin deh. Kadang-kadang ini permasalahan kita, sama orang lain bisa guyon, bisa care, bisa humble, tapi sama pasangan lo, kalau anteng loh, kalau dulu HP dhewe, kalian dulu HP dhewe. Wes mapan lo wong loro, iki yo HP dhewe. Ika ya HP dewi, apa raiso? HP ini tinggal gantiin, ayo lihat IG-mu ya ma, ayo ini IG-ku. Habis ini IG-mu ya, iki sopo? Kan bisa diselesaikan bareng-bareng gitu. Oh iki toh, enak gitu aja mak. Kalau rumah tangga nggak ada
apa guyon-guyon gitu kok menurut saya nggak asik. Oke jamaah, ternyata sudah jam 11. Terakhir ya, biar nanti yang suami besok. Hak suami tolong istri tetap datang loh ya. Oh, nanti materi berikutnya hak suami rasa teko wae, paling sing disindiri awake dhewe ki ngono. Yes, ya. Terakhir untuk yang haknya istri adalah diajari ilmu syariat dan dibantu dalam mencari ilmu. Mencari ilmu adalah kewajiban ya bagi seorang muslim dan muslimah. Dalilnya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Kata-kata muslim di sini punya kandungan makna muslim dan muslimah, bukan hanya muslim saja. Berdasarkan surah At-Tahrim ayat 6 juga begitu. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Artinya adalah jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maksudnya adibuhum wa anlimuhum. Ajarkan adab dan ajarkan ilmu pada keluargamu. Termasuk di sini adalah istri dan anak-anak. Maka seorang suami ya dia berkewajiban untuk memahamkan kepada istrinya tentang syariat. Kalau ternyata qadarullah kemampuannya juga biasa-biasa. Nah, poin yang kedua, membantu supaya istri dapat pemahaman ilmu. Ya paling nggak bisa mengarahkan, Dik, kamu pengajian sana ya gitu. Kemudian besok ada pengajian, yuk ikut yuk, ayo gitu. Walaupun kita nggak bisa menyampaikan, setidaknya kita menjadi fasilitator. Kalau istri itu nanti solihah, impactnya kemana sih? Ya berkeluarga. Di antaranya adalah sikapnya kepada suami. Pulang pengajian gini beda loh nanti istri itu, Mas, Masya Allah gitu. Jadi beda. Andai pun di Mas, kalau mau cing jemur, tepatu kalau capoknya ngomong Mas ya. Itu. Pertanyaan suami, kowe untuk jin kongen di. Iya. Oke jemaah yang berbahagia, insyaallah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Islam telah mengajarkan bahwa ilmu adalah penentram dalam sepi, penerang dalam sepi, penentram dari kegaduhan sahabat kita sendiri, petunjuk dari yang tersesat, penyejuk dari sesuatu yang tidak nyaman. Allah mengangkat derajat beberapa bangsa yaitu dengan adanya ilmu. Mungkin teman-teman yang berbahagia, ini yang kita bahas. Ya, ilmu yang paling penting untuk dipelajari wanita. Satu, ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua, mengetahui apa yang disukai oleh Allah dan apa yang dibenci oleh Allah. Yang ketiga, mengetahui tata cara sholat, bersuci, puasa, haji, zakat. Ini harus juga dipahami. Yang keempat, memahami tata cara berinteraksi dengan suami, serta harus memahami apa-apa yang disukai suami dan yang dibenci suami. Nek bojo jenengan ora seneng pete, padahal jenengan adalah penggemar pete, solusinya apa? Bagaimana supaya suami mau pete? Bukan itu solusinya, itu bisa pahami nanti ya. Karena ada yang benar-benar nggak suka pete, tapi kebalikan deh, biasanya suami nggak suka pete. Ya itu harus, ya mending jenengan apa sih menahan supaya tidak makan, itu kan apa. Yang perlu dipahami lagi yang kelima yaitu apa? Memahami kiat-kiat mendidik anak dengan baik. Saya rasa itu di pertemuan yang akan datang, insyaallah hak suami akan kita kupas tuntas insyaallah di episode yang akan datang. Tetap ikuti kajian rutin di Karima Utama. Saya kembalikan ke pembawa acara legendaris